Selamat siang, Bapak dan Ibu. Bagaimana hari ini? Sehat? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini kita mulai IG Live pertama dari Kelola Dana Indonesia. Halo Pak, gimana? Sehat Pak? Sehat. Ya, Amin. bersyukur ya Pak ya. Sekarang pandemi sudah mulai berkurang. Ya. Kasus aktif juga sudah mulai sangat menurun ya. Ya, semoga ini akan terus semakin membaik ya Pak ya. Amin. Tapi ya. Bapak perhatiin nggak sih sekarang kondisi traffic makin lama makin macet gitu, ya nggak? Betul. Udah berapa hari ini kelihatannya trafficnya udah mulai normal lagi ya, macet. Iya. Ya, good newsnya sih memang berarti aktivitas sudah mulai balik Iya, normal betul, ya. iya. Memang sih kelihatannya memang lebih macet dari biasanya. Cuma itu sebagai kayak tanda positif lah ya bahwa orang-orang kembali bisa beraktivitas, artinya berarti ekonomi sudah mulai bergairah kembali. Benar ya Pak ya? Betul. Iya, betul. Baik Pak, boleh kita mulai ya Pak ya supaya bisa mempersingkat waktu. Halo, saya dengan Ratih dari Kelola Dana Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang dampak kenaikan suku bunga. Mungkin pasti banyak yang bertanya ya, apa sih dampak dari kenaikan suku bunga yang saat ini sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Bersama saya sudah hadir Bapak Steven Intan Saputra, Chief Investment Strategist Kelola Dana Indonesia. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ya, baik Pak. Saat ini kan kita memasuki era kenaikan suku bunga, betul ya Pak ya. Banyak orang yang bertanya dampaknya nih Pak terhadap perekonomian kita saat ini. Terlebih lagi kita kemarin sudah dalam 2 tahun memasuki pandemi ini. Sekarang berarti pasca pandemi ya. Nah, bagaimana nih Pak menyikapi dampak kenaikan suku bunga ini? Kenapa tidak dibiarkan aja suku bunga itu bertahan gitu kan? Kenapa harus ikut naik gitu? Bagaimana nih Pak? Oke, sebelumnya selamat siang Bapak Ibu teman-teman semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Menjawab pertanyaan mengapa suku bunga harus dinaikkan. Jadi artinya kita perlu refresh sedikit mengenai apa yang disebut dengan siklus sebuah ekonomi. Jadi kalau kita lihat siklus sebuah ekonomi, andai kata kita beranggapan siklus ekonomi mulai dari yang namanya siklus dari ekonomi berjalan dengan normal gitu ya. Ekonomi berjalan dengan normal itu ketika dia naik, dia mencapai peak, disebutnya fase, disebutnya puncak gitu ya. Pada saat fase puncak biasanya ekonomi itu sudah mulai agak menurun. Ketika menurun ini masuk ke dalam namanya fase kontraksi. Ya. Ketika kontraksi terjadi dan pertumbuhan ekonomi mulai mengalami negatif, ini masuk ke dalam yang namanya fase resesi, ya. Di dalam resesi pun juga terjadi 3 hal gitu ya yang biasa kemungkinan terjadi. Contohnya resesi bisa terjadi seperti skala kecil, biasa kita sebutnya dengan mini recession, gitu ya. Kemungkinan juga ada yang kedua adalah skalanya lebih ke arah medium dan juga skalanya yang lebih panjang. Biasanya kalau panjang ini disebutnya sebagai fase depression. Tapi keseluruhan ini sama masuk ke dalam namanya fase resesi. Dari fase resesi ketika ekonomi sudah mulai balik gitu ya. Jadi ada pembalikan, ekonomi pertumbuhan negatifnya sudah mulai agak sedikit menurun, masuk ke dalam namanya fase trough gitu ya. Jadi kalau bisa lihat dari grafik gitu ya, jadi bisa kelihatan bahwa ada seperti gambar palung lah ya. Jadi artinya pembalikan dari titik terendahnya. Ketika trough terjadi, kemudian pelemahan pemulihan ekonomi terus mulai terjadi, masuk ke dalam proses yang namanya recovery. Jadi ekonomi sudah tidak lagi mencapai pertumbuhan negatif, sudah mulai positif, masuk ke recovery. Ketika recovery terjadi, masuk lagi ke ekonomi. Ketika recovery terus-menerus berjalan dengan baik, masuk ke dalam namanya fase ekspansi. Dan ketika ekspansi terjadi, balik lagi ke peak gitu ya. Jadi kalau bisa saya gambarkan secara siklus gitu ya. Jadi dari peak, kontraksi, resesi, trough gitu ya. Terus kemudian recovery, kemudian melalui ekspansi. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, kita saat ini ada di fase mana gitu ya. Ini juga cukup penting gitu ya. Kita semua sama-sama tahu bahwa kita saat ini sudah masuk ke dalam namanya fase pemulihan atau recovery. Iya. Jadi fase recovery ini juga kita semua tahu
di dunia ini, di dalam perekonomian global, nggak semuanya recovery secara seragam, gitu ya. Jadi artinya ada negara-negara yang masih masuk dalam namanya recovery tahap awal, tapi juga ada beberapa yang sudah jalan, gitu ya. Jadi kalau kita lihat, itu yang saat ini kita terjadi, kita masuk ke dalam namanya fase recovery. Nah, kalau tadi sebelum dari fase recovery, berarti kan ada namanya siklus resesi. Jadi kita mundur sedikit nih ya, karena kan saat ini kita sudah masuk ke yang namanya recovery. Jadi kalau kita mundur sedikit, kita mengalami resesi kemarin tahun 2020 gitu ya. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman ingat, di tahun 2020 kemarin semua bank sentral nih berlomba-lomba menurunkan suku bunga gitu ya. Jadi arti ketika krisis terjadi gitu ya, jadi bank sentral langsung menurunkan suku bunga dengan sangat cepat. Tujuannya satu, supaya memberikan insentif stimulus ke market. Jadi artinya dengan menurunkan suku bunga, kita juga sama-sama tahu beban pinjaman akan turun, gitu ya. Dengan beban pinjaman turun, sudah pasti akan memberikan insentif ke pasar, gitu ya. Terus yang kedua, artinya kalau beban turun, gitu ya, jadi artinya cost-nya juga turun semuanya. Jadi artinya kalau kita bisa lihat, ini yang membuat insentif dan stimulusnya terus berjalan, gitu ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan juga. Jadi artinya stimulus ini sudah dilakukan. Nah, selain dari stimulus yang dilakukan juga ada yang namanya memberikan likuiditas ke market, gitu ya. Jadi artinya industri keuangan diberikan likuiditas yang lebih banyak, perbankan khususnya untuk dapat menyalurkan kredit yang lebih banyak, gitu ya. Jadi artinya orang-orang juga didorong untuk melakukan yang namanya spending dibandingkan mereka menabung, dan lebih didorong untuk melakukan investasi. Itu yang dilakukan pada saat resesi. Karena kita saat ini di tahap pemulihan, berarti sebenarnya resesi sudah teratasi, gitu ya. Jadi kita masuk ke dalam yang namanya pemulihan. Nah, pada saat pemulihan terjadi, kita sama-sama tahu permintaan sudah mulai naik, daya beli naik. Yang kita hadapi sekarang adalah harga barang sedang naik. Iya, gitu ya. betul, Pak. Ini yang harus kita perhatikan, bahwa harga barang naik, kalau tidak ada yang mengendalikan, harga barang ini akan terus melonjak tinggi, yang akan membuat daya beli ini turunnya tajam. Ini yang tidak mau yang tidak mau kita terjadi, gitu ya. Artinya momentumnya terhilang, sehingga kita perlu menginjak rem lah sebutnya. Jadi ibaratnya kalau kita ibaratkan mobil yang sedang laju kencang, gitu ya, kita perlu menginjak rem secara perlahan, tujuannya supaya pada saat setelah injak rem kita bisa gas kembali. Nah, ini yang sedang dilakukan. Jadi kalau balik ke pertanyaan tadi, kenapa suku bunga harus dinaikkan? Jadi sebenarnya supaya menjaga harga barang ini jangan terlalu tinggi, sehingga ketika harga barang ini bisa stabil, daya beli yang sudah naik dijaga. Sehingga kebalikan yang tadi turunkan suku bunga, pada saat kita turunkan suku bunga, pada saat kita naikin suku bunga, berarti kan beban pinjaman sudah mulai naik, gitu ya. Jadi orang-orang juga didorong untuk sedikit menabung lagi masuk ke dalam, sehingga semua dana-dana yang tadinya lebih banyak diserap kembali. Nah, yang terjadi adalah ini yang sebenarnya membuat sebenarnya bagus, artinya kita rem untuk kita gas kembali. Jadi artinya suku bunga ini naik, kalau saya rangkum, ya ini adalah sebuah siklus yang seharusnya terjadi, dan pada saat ini terjadi, kita harus melakukan yang namanya rem secara perlahan untuk kita bisa boost kembali naik, kurang begitu. Nah, yang menarik nih Pak, yang tadi Bapak sempat bilang bahwa ini adalah sebuah siklus. Artinya kalau siklus itu kan kejadiannya berulang ya. Nah, tapi mengapa beberapa pelaku ekonomi atau pelaku ekonomi atau beberapa orang itu masih ada sedikit khawatir, was-was gitu, kalau sudah mulai ada sedikit suara-suara, wah suku bunga bakal naik nih gitu. Itu gimana deh Pak? Oke, karena ini adalah sebuah siklus, gitu ya. Jadi memang pertanyaannya memang masuk akal, gitu ya. Karena ini sebuah siklus, kenapa orang harus khawatir, gitu ya? Karena siklus normal adalah suku bunga harus naik, gitu ya, pada saat pemulihan terjadi. Tapi orang-orang sekarang masih khawatir, kenapa ini terjadi, gitu ya? Permasalahannya adalah krisis yang terjadi, yang kita alami saat ini, itu adalah bukan krisis yang pernah dialami oleh satu dunia sebelumnya. Sehingga kalau permasalahan yang nggak pernah ada, pendekatan untuk melakukan solusi ini juga nggak bisa langsung ada, gitu ya. Jadi ini yang dikhawatirkan oleh market, gitu ya. Kita ambil contoh aja ya, kita balik sedikit ke waktu tahun 2020 pada saat kita mengalami resesi pandemi. Mungkin Bapak Ibu sama teman-teman juga ingat, gitu ya. Pada saat
resesi pandemi tahun 2020 gitu ya, semua negara melakukan lockdown, ada yang melakukan mini lockdown gitu ya. Jadi artinya aktivitas terhenti. Bahkan saya sempat ingat gitu ya, waktu itu pas bulan Maret pada saat kita sama-sama tahu bahwa COVID sudah masuk ke Indonesia gitu ya. Semua orang takut keluar. Iya. Gitu ya. Pada saat orang semua takut keluar, kita juga merasa bahwa kalau keluar mesti pakai masker, benar ya? Pada saat kita mau keluar mau pakai masker, maskernya aja langka. Mungkin Iya. Bapak Ibu ingat ya pada saat zaman itu, pada saat bulan itu. 2020 ya Pak? 2020. Artinya orang udah takut, mau keluar aja pakai masker, maskernya nggak ada. Kemudian ketika orang mau menyentuh barang kan biasa pakai hand sanitizer. Jadi artinya hand sanitizer-nya pun juga langka. Sehingga ada ketakutan yang semakin menjadi-jadi, orang mau keluar maskernya nggak ada, hand sanitizer nggak ada, sehingga terhentilah benar-benar yang namanya aktivitas ekonomi di dunia, gitu ya. Jadi ini belum benar terjadi sebelumnya, sehingga benar-benar yang namanya bisnis-bisnis kecil itu benar-benar terkena dampak sangat hebat. Mungkin ada yang tutup, gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini yang membuat permasalahan belum pernah ada sebelumnya, dan ini terjadi. Untungnya pada saat di Desember kita sama-sama tahu vaksin ditemukan di Desember 2020 gitu ya. Kita tahu Januari 2021 sudah mulai dicanangkan ada vaksinasi dan segala macam gitu ya. Kita melihat beberapa sudah mulai ada yang recovery. Kita melihat inflasi dari US di bulan Februari itu mencapai 1,7%. Hanya butuh waktu 3 bulan inflasi US dari 1,7 menjadi 5%. Bahkan 5% ini adalah angka 14 tahun tertinggi terakhir di US gitu ya. Jadi bisa dibayangin angka ini cukup tinggi. Pada saat itu Bank Sentral Fed masih bilang, ini inflasi yang masih akan turun lagi. Mereka sebutnya dengan kata-kata transitory. Jadi ini masih sementara katanya. Dan seperti yang kita tahu, sampai dengan sekarang inflasinya nggak turun-turun. Iya, betul. Bahkan sampai dengan Januari kemarin inflasi US sampai mencapai 7,5%. Bahkan di bulan Februari sentuh 7,9%. Jadi itu adalah angka 40 tahun terakhir tertinggi di US. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa angka ini nggak main-main, jadi tinggi sekali gitu ya. Iya, betul. Tapi di satu sisi ini belum pernah terjadi. Artinya dengan angka yang begitu tinggi, kalau kita lihat secara histori gitu ya, mungkin Bapak Ibu bisa lihat secara data gitu ya. Data yang menunjukkan bahwa selama terjadi krisis kemudian ada pemulihan, US nggak pernah yang namanya inflasi itu di atas 3% kemudian dia naik terus. Yang ada setelah dia pemulihan, dia turun lagi, dia adjust lagi. Tapi ini tidak terjadi. Jadi ada satu kondisi di mana kondisi ini nggak pernah terjadi sebelumnya, dan untuk mengatasi ini juga orang masih bingung, gitu ya. Yang kedua yang saya perlu highlight adalah tugas dari policy maker. Jadi ada tugas dari bank sentral sendiri. Jadi tugas dari normal, anggaplah tidak ada pandemi gitu ya. Jadi artinya seorang policy maker itu punya tugas cukup berat. Apalagi sekarang, jadi lebih tambah challenging. Jadi artinya di dalam tugasnya si policy maker ini harus mengambil suatu keputusan di mana menentukan besarannya harus tepat dan waktunya juga tepat. Jadi kalau saya ibaratkan sebuah mobil, dia harus tahu kapan dia harus injek rem, terus remnya seberapa dalam, gitu ya. Itu adalah tugas dari policy maker sendiri. Itu kalau dalam kondisi normal. Ditambah dengan COVID yang ada, yang belum pernah kejadian. Sehingga dia perlu ada pendekatan lagi tambahan yang harus dilakukan untuk menjaga supaya harga barang kita tidak naik. Ditambah lagi ada tensi geopolitik, gitu ya, krisis energi dan segala macam. Jadi artinya kalau saya bisa simpulkan dari pertanyaan tadi, kenapa kita khawatir, orang-orang khawatir gitu ya di dalam siklus yang sebenarnya sudah ada, karena orang-orang takut gitu ya. Ini belum pernah terjadi, apakah yang sudah dilakukan tepat atau tidak? Apakah benar policy maker ini pada saat gubernur Bank Indonesia ataupun gubernur Bank Sentral ini menginjak rem benar-benar bisa mengendalikan harga yang ada sehingga terhindar yang namanya terjadi resesi kembali, kurang lebih gitu. Baik, seru ya ternyata penjelasan dari Pak Steven tadi. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan kepada kami, bisa silahkan isi kolom komen di bawah. Nanti kami akan menjawab pertanyaan Anda satu persatu. Nah, oke, sebentar ya. Sudah masuk ada satu pertanyaan nih Pak Steven, ya. Dari
Bapak atau Ibu, Bapak Julius Win ya. Oke. Ya. Nah, kalau inflasi tinggi, bagusnya investasi saham yang sektor apa ya, Pak? Nah, Oke. silakan Pak Stephen. Thank you Pak Julius. Jadi saya akan jawab untuk di era yang namanya kenaikan suku bunga, gitu ya. Sektor yang paling mungkin memang ini kan lebih ke arah sektor yang mendukung ke arah pemulihan, gitu ya. Jadi artinya kita perlu lihat dulu pada saat ini kondisi pemulihan telah terjadi. Jadi kalau pemulihan telah terjadi, jadi kita akan lihat bahwa ada yang sebelumnya kayak disebutnya sektor-sektor yang dalam tanda kutip adalah cyclical, yang mengikuti siklus ekonomi. Jadi sektor cyclical inilah yang akan diuntungkan ketika pemulihan yang terjadi. Cuma kita perlu sama-sama tahu pemulihan ini sedang diuji, gitu ya. Jadi artinya apakah pemulihan ini masuk ke dalam siklus yang tadi saya bilang habis pemulihan itu adalah ekspansi. Itu kan siklus normal. Kalau tiba-tiba tidak terjadi seperti itu, bisa aja dari pemulihan terjadi masuk lagi ke resesi. Ini yang kita perlu sama-sama perhatikan, gitu ya. Jadi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan bahwa kalau beneran dari pemulihan masuk ke inflasi, memang sektor-sektor cyclical itu yang memang paling bagus, gitu ya. Jadi artinya sektor-sektor yang diuntungkan dengan bisnis ini berjalan, gitu ya. Jadi sektor konsumer yang cyclical, gitu ya. Jadi artinya itu yang cukup bagus, gitu ya. Jadi artinya itu yang akan diuntungkan dari kenaikan dari suku bunga, ditambah tentunya sama sektor perbankan, gitu ya. Itu mungkin sudah kelihatan banget, gitu ya. Ketika suku bunga naik, ya pasti margin dari perbankan akan jauh lebih tinggi, gitu ya. Jadi dua hal itu yang mungkin kalau andai kata siklusnya berjalan normal, itu yang paling diuntungkan. Tapi kita harus hati-hati, di tengah-tengah ini bisa aja pemulihan ini justru berjalan lambat, malah balik ke arah resesi. Oke. Semoga penjelasan dari Pak Stephen sudah bisa menjawab pertanyaan dari Pak Julius ya. Kami masih menunggu pertanyaan lain. Sambil menunggu nih Pak, saya baru saja nih, kita kan tahu ya bahwa the Fed, Bank Sentral Amerika, mungkin baru Maret ini ya Pak ya, mulai menaikkan suku bunganya ya. Tapi justru kenapa Bank Indonesia itu malah menahan suku bunga acuannya? Silakan Pak. Menarik ini. Soalnya kita lihat biasanya ya Bank Indonesia itu punya sikap akan ngikutin dari Fed, gitu ya. Jadi tapi kita juga melihat bahwa BI kemarin hold rate, gitu ya. Jadi kesannya kayaknya BI nggak ngikutin, padahal nggak sebenarnya. Kalau kita sama-sama menyimak bahwa Bank Indonesia di bulan sebelumnya telah melakukan yang namanya pengetatan kebijakan. Jadi memang dia tidak naikin suku bunga, tapi dia sudah melakukan salah satu kebijakan moneternya dengan mengetatan kebijakan dengan cara dia menaikkan yang namanya giro wajib minimum, gitu ya. Jadi kalau saya gambarkan dikit, apa sih giro wajib minimum, gitu ya, buat gambaran simpelnya. Kalau bank itu menghimpun dana dari masyarakat, itu kan disebutnya dana pihak ketiga, gitu ya. Dana pihak ketiga ini diberikan kayak aturan dari Bank Indonesia secara persentase harus disetor secara persentase seberapa besar masuk ke dalam rekening giro yang ditempatkan di Bank Indonesia. Jadi itu adalah besaran wajib yang bank harus setor di dalam gironya sebesar persentase yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Nah, itu adalah giro wajib minimum. Tujuannya apa? Simple. Karena persentasenya adalah ditentukan oleh Bank Indonesia, berarti sebenarnya Bank Indonesia bisa mengatur mau naikin atau turunin. Artinya kalau pada saat dia naikin persentasenya, berarti kan banknya harus setor lebih banyak. Berarti kan itu adalah proses di mana menarik likuiditas di market, gitu ya, untuk masuk ke dalam BI. Ditahan. Jadi artinya mau nyerap likuiditas, naikin aja persentasenya. Ini yang telah dilakukan. Jadi dia naikin BI naikin namanya giro wajib minimum. Dia naikin adalah mengetatkan menarik likuiditas. Tapi kalau misalnya dianggap likuiditasnya berkurang, BI tinggal turunin aja persentase dari GWM ini sendiri, sehingga dia langsung ibaratnya mengguyur likuiditas ke market, gitu ya. Di satu sisi juga GWM biasa dipakai sebagai tools buat BI untuk melihat seberapa besar sih sebenarnya dana pihak ketiga atau likuiditas yang ada di perbankan nasional. Karena kalau persentasenya aja tahu, gitu ya. Jadi artinya kalau misalnya 6%, berarti kan 100%-nya kita bisa lihat bahwa angka itu sebenarnya ada. Nah, sebenarnya BI telah melakukan itu. Jadi artinya terlepas dari BI menahan suku bunga. Nah, yang jadi pertanyaan tadi, kenapa BI tahan suku bunga, gitu ya? Jadi memang ada alasan yang cukup penting kemarin, karena memang
untuk melihat BI menahan atau menaikkan suku bunga, dia memang melihat sebagai acuannya inflasi. Inflasi di Indonesia bulan Februari itu mencapai 2,06%, kecil, ya kan? Tadi kita sama-sama tahu inflasi US itu 7,9. Iya, tinggi sekali. Bahkan di month on month, artinya bulan ke bulan kita masih mengalami deflasi. Iya. Gitu ya. Jadi artinya BI melihat ini masih punya ruang untuk ditahan. Yang kedua, nilai tukar, gitu ya. Kita juga sama-sama tahu kalau di Indonesia gitu ya, nilai tukar rupiah kita sangat rentan. Ketika ada suatu event global gitu ya, yang cukup cukup lumayan mengejutkan gitu ya. Biasanya rupiah itu mulai melemah cukup banyak gitu ya. Jadi artinya kita bisa lihat saat ini bahkan dengan tensi geopolitik Rusia, kita sama-sama tahu bahwa rupiah itu bertahan di 14.300 sampai 14.400 tanpa melakukan apapun gitu ya. Jadi artinya bisa dilihat bahwa dengan adanya tensi ini harga komoditas naik gitu ya. Negara Indonesia diuntungkan dengan komoditas naik sehingga ada info yang masuk cukup banyak yang menjaga nilai tukar rupiah. Mungkin Bapak Ibu perlu ingat gitu ya, tugas Bank Indonesia ada dua, menjaga pertumbuhan ekonomi, kemudian menjaga stabilitas nilai tukar mata uang. Ketika nilai tukar stabilitas ini sudah terjaga secara otomatis, yang tadi tinggal satu lagi, menjaga momentum. Menjaga momentum adalah ya kalau bisa tidak dinaikkan, nggak usah dinaikin suku bunganya, gitu ya. Karena kan tinggal pro growth gitu ya, atau pro stabil. Jadi artinya kemarin BI memutuskan untuk menahan supaya growth-nya bisa lebih jalan karena memang stabilitas sudah ada. Jadi kalau saya rangkumkan, kita masih punya ruang untuk menahan suku bunga, tapi khusus bulan ini kayaknya enggak gitu ya. Kita sama-sama tahu minyak goreng sudah dilepas di market dengan harga pasar, dan orang-orang sudah melihat juga, analis juga sudah melihat inflasi di bulan Maret sudah tidak akan menjadi deflasi, udah pasti mencapai sekitar 0,6 sampai 0,7. Terus di bulan April kita sudah masuk bulan puasa, jadi kita sudah lihat ada rentetan yang kemungkinan besar memang BI bulan April gitu ya pasti akan menaikkan suku bunga dibanding mereka menahan suku bunga gitu ya. Jadi artinya kita bisa lihat kemarin memang menahan karena ada ruang, mungkin bulan April ini BI harus berpikir untuk mencoba untuk menaikkan suku bunga, kurang lebih gitu. Baik Pak, kita lanjut nih, ada pertanyaan berikutnya nih Pak. Ya, Pak, untuk Indonesia sendiri, apakah view IHSG tahun 2002 akan terus bullish, mengingat US akan menaikkan suku bunga secara agresif? Oke, nah ini juga banyak orang yang nanya juga ya mengenai IHSG, karena IHSG ini juga satu bagian dari kita melihat forward gitu ya. Jadi artinya kalau kita lihat IHSG ini saat ini memang bergerak cukup berbeda sama indeks dari US sama Asia gitu ya. Jadi kita sama-sama tahu bahwa karena kita diuntungkan dengan negara penghasil komoditi, jadi sektor komoditi ini juga diuntungkan, banyak dana asing masuknya juga kebanyakan ke big caps gitu ya. Big capsnya juga kebanyakan perbankan, juga sektor komoditi. Jadi artinya kalau kita lihat ini diuntungkan karena ada tensinya gitu ya. Sehingga kita berpikir apakah iya ya kalau ketika tensinya turun, apakah ini ada kejadian yang akan berbalik outflow. Nah, itu yang perlu kita lihat juga. Jadi artinya sektor komoditi saat ini memang diuntungkan dengan kondisi yang ada saat ini gitu ya. Tapi kita juga perlu tahu ada yang namanya krisis energi. Sebelum tensi Rusia ini naik, kita semua tahu ya, orang-orang sedang sibuk yang namanya selain dari supply disruption karena COVID, tiba-tiba demand naik, supply-nya nggak nutup, tapi ada yang juga yang namanya krisis energi. Krisis energi ini yang perlu kita perhatikan baik-baik gitu ya. Jadi artinya selama ini tidak terjadi, harusnya IHSG masih bisa terus naik seiring dengan yang namanya kenaikan suku bunga. Jadi balik lagi yang tadi saya katakan, jangan lihat kenaikan suku bunga ini sebagai sesuatu yang beban pinjaman akan tinggi dan ini akan menjadi negatif. Nggak begitu juga gitu ya. Artinya pada saat suku bunga dinaikkan, ingat berarti gubernur bank sentral ini sedang melakukan rem gitu ya, supaya ekonominya bisa digas lagi. Jadi artinya kenaikan ini moga-moga gitu ya, ini sesuai dengan siklus yang ada. Ketika siklus yang ada dan tidak terjadi yang namanya krisis energi yang berlarut-larut, harusnya IHSG ini bisa naik cukup lumayan di tahun ini. Ya. Baik Pak, semoga sudah bisa menjawab pertanyaan ya Bapak Ibu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak Stephen.
Pak, bagaimana dengan bond atau FR? Seiring Iya. BI akan naikin suku bunga pelan-pelan seiring Fed. Seiring Fed akan menaikkan suku bunga sampai 6 kali tahun ini. Oke. Nah, ini juga menarik. Kalau kita lihat secara teori ya, gitu ya. Ketika suku bunga naik, yield dari obligasi pasti naik. Iya. Kalau yield obligasi naik, harga akan turun, gitu ya. Itu memang in teori dan itu pasti terjadi, gitu ya. Artinya contoh, kalau misalnya BI rate kita sekarang 3,5, misalnya sudah naik 6 kali, gitu ya. Jadi artinya sudah naik sekitar 3% gitu ya, misal atau mungkin 0,25, 1,5, berarti 5%. Berarti di saat BI rate naik 5%, ya yield nggak akan sekarang sama seperti 6,7, bisa aja ke 7, lebih atau 8. Sudah pasti harganya akan turun. Yang jadi pertanyaan adalah apakah itu berjalan garis lurus terus ke atas begitu atau tidak? Jawabnya kan belum tentu. Balik lagi yang saya tadi bilang, ada yang namanya krisis energi yang membuat market bisa aja berbalik tidak langsung, sehingga orang-orang mulai stop, gitu ya. Dan juga kita perlu pahami bahwa masalah ini masalah yang sangat kompleks, nggak cuma pandemi, tapi ada tensi geopolitik, ada juga krisis energi. Sehingga yang paling wise adalah sebenarnya kalau dari bonds, yang kalau saran dari saya adalah kita bukan meninggalkan bondsnya, artinya menjual seluruh porsi bonds kita, tapi lebih ke arah menjaga komposisi bonds kita tidak banyak di dalam long duration atau tenornya panjang. Karena tenor-tenor yang panjang inilah yang akan membuat volatility-nya tinggi. Yang kedua yang kita juga perlu pahami, di Indonesia, gitu ya, ketika bank punya likuiditas yang banyak, ketika bank tidak bisa menyalurkan kredit, mereka lari kemana? Mereka akan beli ke SBN lagi. Mereka akan beli ke surat utang lagi. Jadi artinya surat utang Indonesia atau bonds-nya FR ini akan dibeli lagi sama bank. Kalau bank merasa belum merasa yakin untuk meminjamkan ke pasar, gitu ya, karena takut ada NPL bisa naik lagi, gitu ya. Jadi artinya SBN pun akan dicari lagi, sehingga masih ada beberapa faktor yang tidak bisa dikatakan obligasi akan terus turun. Dan balik lagi, instrumen apa yang paling resikonya paling rendah dengan memberikan return yang fix? Jawabnya hanya obligasi pemerintah. Karena obligasi pemerintah saat ini resikonya sangat kecil, dianggap untuk gagal bayar, gitu ya, beda dengan obligasi korporasi. Sehingga kita lihat bahwa instrumen ini akan masih menarik, gitu ya, ke depannya. Walaupun ada kenaikan di dalam suku bunga bisa 6 kali, gitu ya. Yang perlu kita pahami yang tadi, berarti kurangi durasi tenor dari bonds yang ada. Itu yang paling baik yang kita lakukan. Bagaimana Bapak Ibu? Semoga sudah bisa menjawab ya. Pak, kalau misalnya nih, seberapa besar sih peluang resiko inflasi saat ini gitu bisa menyebabkan resesi kembali gitu? Oke, ini juga banyak yang nanya juga ya. Artinya kita ini benar-benar akan mengalami resesi atau enggak? Karena yang kita sama-sama tahu, sebelum adanya resesi biasa ditandai dengan inflasi yang sangat tinggi. Betul. Jadi artinya kalau secara histori grafik gitu ya, di US kalau terjadi resesi biasanya tuh inflasi naik dulu, sudah sampai tinggi baru terjadi resesi. Nah, orang-orang khawatir mengenai ini. Dan yang paling dekat untuk terjadi resesi adalah yang tadi saya bilang, krisis energi. Ini diperparah dengan adanya tensi dari geopolitik Rusia, gitu ya. Tanpa adanya tensi aja dunia sudah mengalami krisis energi. Apalagi ditambah dengan salah satu penghasil gas yang tidak bisa juga memberikan stoknya, gitu ya. Jadi supply-nya ke market. Sehingga ini bisa terjadi chaos, gitu ya. Artinya di saat dibutuhkan, di saat lagi pemulihan terjadi, pastinya banyak memerlukan bahan baku, gitu ya. Bahan baku ini tidak bisa tersedia sesuai dengan permintaan, akan timbul suatu harga yang cukup tinggi, dan harga cukup tinggi ini akan menyebabkan inflasi. Nah, yang jadi pertanyaan, seberapa besar peluang ini terjadi, gitu ya. Jadi kalau saya tanya, mungkin kalau ditanya, peluangnya mungkin relatif masih kecil. Masih terlalu dini untuk mengatakan ini bisa terjadi resesi kembali. Karena posisinya adalah bank-bank ini sedang melakukan rem, yang tadi saya bilang. Rem ini sedang dilakukan, jadi secara bertahap, perlahan-lahan, supaya ekonomi ke shock, gitu ya. Ketika rem ini misalnya ditahan untuk digas lagi berhasil, maka ini sebenarnya semuanya kelewat. Jadi arti kita akan masuk ke dalam pemulihan dan masuk lagi ke dalam ekspansi. Kurang lebih gitu. Baik. Ada lagi pertanyaan nih Pak. Ya.
Jadi buat tahun 2002 ini sebaiknya porsi portofolio yang baik bagaimana Pak pembagiannya antara saham Indonesia, saham luar negeri, obligasi pemerintah Indonesia dan Indon. Oke, ini mungkin udah ke teknis kali ya. Jadi kalau lebih ke arah teknis, kita mungkin berbicara berbalik dari profil, dari resiko, dari investor. Ya. Saya nggak bisa bilang, Bapak Ibu harus invest 40% di saham. Ya, belum tentu. Jangankan profil resiko konservatif, mau dalam kondisi apapun itu nggak akan bisa terjadi, betul. gitu ya. Jadi, anggaplah kita berbicara levelnya agresif, gitu ya. Agresif artinya mungkin orang ini sudah tahu mengenai resiko dan segala macam, gitu ya. Kalau dalam kondisi begini, pertahankan alokasi saham yang ada. Contoh, kalau saat ini biasanya yang terjadi adalah 40% aset resiko atau saham, 60% obligasi. Biasanya itu 40-60 kondisi dalam pemulihan. Nah, 40-60 ini yang perlu kita perhatikan yang 60% tadi yang saya bilang obligasinya. Komposisinya di rebalance. Jangan sampai komposisi obligasi ini terlalu banyak di tenor yang cukup tinggi. Kemudian tadi ditanya, ada aset luar negeri. Betul. Aset luar negeri ini memang saat ini kondisinya memang berbeda sama di Indonesia. Ya. Jadi artinya sudah cukup turun. Kayak contohnya di Asia Pasifik, ini turunnya juga cukup lumayan. Tapi kita sama-sama tahu di Asia Pasifik pun juga mengalami yang namanya pemulihan tidak seragam. Mungkin Bapak Ibu tahu di saat US lagi naikin suku bunga, negara maju naikin suku bunga gitu ya. China sekarang malah mencoba kasih stimulus lagi gitu ya. Jadi artinya ada perbedaan yang terjadi di dalam pemulihan di global sehingga kelihatan bahwa nggak bisa menyeluruh melihat bahwa semuanya sedang mengalami pemulihan. Jadi pemulihan ini sangat-sangat selektif gitu ya. Jadi kalau saya lihat, saya boleh rangkum gitu ya. Jadi mungkin untuk saham-saham di luar negeri mungkin bisa jangan terlalu banyak gitu ya. Karena memang kondisinya lagi komoditi super cycle, kebetulan memang diuntungkan adalah Indonesia, mungkin saham di Indonesia jauh lebih banyak. Kemudian obligasi pun juga jangan dilepas. Karena obligasi ini akan menjadi instrumen ketika semua hal yang tadi saya bicarakan berbalik. Karena ini bisa terjadi karena krisis energi yang tadi yang paling dekat. Jadi artinya kita punya komposisi mungkin aset yang di luar negeri lebih kecil, aset saham sekitar mungkin hampir sekitar 40% gitu ya, obligasi sekitar 60%. Jadi kurang lebih begitu. Ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak ya. Nah, ada yang bertanya, jika BI rate naik, biasanya saham sektor apa yang terkena dampak negatif? Negatif? Iya. Oke. Negatif kalau gitu, jadi kalau kita lihat secara sektor gitu ya. Jadi kita perlu perhatikan juga, nggak bisa langsung bilang BI naikin suku bunga sektor ini akan turun gitu ya. Jadi artinya kita mesti lihat lebih ke arah kalau misalnya BI tidak bisa mengendalikan inflasi. Jadi sektor-sektor ini cukup sulit. Contohnya yang akan cukup sulit adalah sektor consumer. Ketika BI naikin suku bunga, yang memang yang diuntungkan adalah sektor consumer. Jadi artinya kalau misalnya BI tidak, misalnya Bank Indonesia ataupun gubernur atau Bank Sentral Fed gitu ya, tidak mampu mengendalikan inflasi, yang paling sengsara memang balik lagi sektor cyclical. Jadi artinya kita mungkin perlu ada skenario di saat BI naikin suku bunga, gitu ya. Apakah kondisinya pemulihan berjalan dengan aman, gitu ya? Kalau berjalan dengan aman, berarti yang paling jelek bukan cyclical, gitu ya, tapi sektor-sektor growth. Kayak sektor lebih ke arah teknologi yang diuntungkan, jadi suku bunga terus naik. Juga ada beberapa sektor yang related sama kenaikan dengan suku bunga. Jadi artinya kita bisa lihat skenario itu kalau terjadi, berarti sektor yang berorientasi sama dengan growth lah ya. Jadi artinya saham-saham yang growth stock gitu ya, itu akan tidak diuntungkan, tapi saham-saham sektor cyclical akan diuntungkan. Tapi kalau misalnya Bank Sentral ini benar bisa melakukan pemulihan dengan baik gitu ya, justru malah sektor-sektor cyclical consumer ini akan diuntungkan. Jadi kita akan lihat mungkin ketika pemulihan terjadi sudah pasti gitu ya, ketika consumer naik, daya beli naik, ya kita bisa lihat bahwa ya akan ada ya yang namanya sektor-sektor sebelumnya properti, konstruksi ditinggalkan akan mulai naik lagi gitu ya. Diikuti dengan saham sektor-sektor bahan dasar kayak semen gitu ya. Jadi artinya memang itu adalah sesuatu yang bergerak sesuai dengan siklus ekonomi. Ya. Lanjut lagi Pak. Ya. Ada pertanyaan berikutnya, Pak, apakah fenomena inverted yield curve menunjukkan akan terjadi resesi? Nah, oke. Kebetulan ini
banyak diomongin juga dengan di market gitu ya. Jadi inverted yield kebetulan banget kemarin dalam beberapa hari lah ya, bukan kemarin, dalam beberapa hari US sudah mengalami inverted yield di dalam 30 tahun dan 5 tahun kalau nggak salah gitu ya. Jadi yield 30 tahun, 50 tahun, 30 tahun dan 5 tahun ini melakukan inverted. Jadi mungkin saya gambarin sedikit apa itu inverted, mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu gitu ya. Kalau kita taruh di dalam satu aset yang lebih panjang, biasanya kita dikasih imbal hasil yang lebih tinggi, bener ya? Kalau kita taruh 5 tahun, imbal hasilnya misalnya 5 gitu ya. Kita taruh 10 tahun, ya kita nggak mau dong dikasih 5% juga. Kita maunya dapatnya 6%. Jadi semakin tinggi tenor, imbal hasil semakin tinggi. Jadi artinya kalau ditanya yield dari imbal hasil dari 5 tahun, harusnya lebih rendah daripada imbal hasil 30 tahun. Itu normalnya. Tapi ketika inverted, yang 5 tahun lebih tinggi daripada yang 30 tahun. Artinya apa? Berarti yang 5 tahun banyak dijual sama orang. Ketika dijual orang kan berarti yieldnya terus naik. Ya. Loh, kok dijual orang yang short term gitu ya? Kok orang lebih percaya dari long term? Berarti ini ada satu fenomena biasanya gitu ya. Market melihat akan terjadi boleh dibilang peluang untuk terjadi resesi, takut dalam jangka pendek tapi lebih lebih confidence dalam jangka panjang. Itu yang terjadi namanya inverted yield. Cuma memang kalau ditanya apakah itu langsung bisa membuktikan akan terjadi resesi, jawabnya enggak. Karena biasa yang dipakai adalah yield dari 10 tahun dan 2 tahun. Kalau 10 tahun dan 2 tahun ini masih dalam spread positif. Jadi masih dalam spread yang normal. Nah, ketika ini terjadi, kalau andai kata kita berandai-andai ya, kalau andai kata yield 10 tahun beneran inverted dengan 2 tahun, secara histori pun katanya masih perlu sekitar 17 bulan untuk mencapai resesi. Jadi artinya itu sinyal 17 bulan kemudian baru terjadi resesi. Itu in teori dalam historical gitu ya. Jadi artinya kalaupun itu terjadi, mungkin kita perlu lihat secara sinyal aja. Tapi jangan langsung diklaim bahwa wah ini kalau inverted pasti resesi. Kita perlu lihat lagi. Karena banyak banget faktor yang membuat kenapa yield dari 10 tahun itu bisa naik, 5 tahun bisa naik gitu. Jadi artinya kita perlu pahami dulu sebelum kita langsung melihat secara angka, basis angka dengan angka, lalu kita mengklaim bahwa ini akan terjadi resesi. Nggak begitu juga sih gitu ya. Ya. Semakin seru ya, makin lama kita makin tahu bagaimana kondisi perekonomian saat ini dipengaruhi dengan berbagai macam kondisi global ya Pak ya. Belum lagi dengan isu-isu terbaru akan terus datang ya. Betul. Belum lagi kemarin mungkin kita semua negara masih dalam masa pemulihan ekonomi setelah pandemi. Lalu di tengah-tengah masa pemulihan ekonomi ada lagi perang Ukraina dan Rusia, di mana kita juga harus bisa menyikapi dampak dari perang mereka dari sisi ekonomi. Betul ya Pak ya? Baik, ada lagi pertanyaan bisa silahkan tulis di kolom komen kami. Nah Pak, kalau untuk aset nih Pak, bagaimana nih Pak yang paling baik nih kira-kira? Oke, kalau masuk ke aset yang tadi saya bilang mungkinnya lebih ke arah teknis, jadi kita melihat atau memberikan rekomendasi gitu ya, sesuai dengan profil dari investor juga. Jadi pastikan pada saat kita melakukan investasilah dengan sesuatu yang kita pahami nomor satu gitu ya, yang benar-benar kita tahu ini invest di mana gitu ya. Kemudian pada saat kenaikan suku bunga, ketika kita percaya bahwa kenaikan suku bunga ini akan menuju ke arah yang lebih baik, tentunya kita mulai melihat bahwa kalau gitu berarti obligasi yang tadi lebih ke arah long tenor ini harus kita kurangi. Mungkin kita punya obligasi 30 tahun, ya kita kurangi lagi ya. Kita pindahkanlah misalnya jadi 10 tahun. Tapi tetap sama-sama obligasi pemerintah dengan resiko yang sama. Tapi paling tidak volatility-nya akan turun gitu ya. Sambil menunggu mengamati yang tadi mungkin Ibu Rati ngomong gitu ya. Jadi artinya tensi ini nggak ada yang tahu nih. Sampai sekarang pun walaupun mereka bilang bahwa pembicaraan namanya sudah jalan, tapi kenyataannya serangan masih terjadi gitu ya, dan kekhawatiran masih terjadi, harga minyak masih naik. Jadi artinya tensi ini masih bisa terus naik, sehingga kita perlu perhatikan sebelum kita menaikkan alokasi sektor-sektor yang agak beresiko. Jadi artinya kita perlu menjaga dulu gitu ya. Artinya cukup untuk melihat bahwa saat ini alokasi yang ada kita pertahankan,
dengan obligasi mungkin tenornya kita lebih turunan sedikit lah. Jadi artinya secara alokasi kayak tadi mungkin kalau agresif mungkin 40% bisa di saham, 60% di obligasi. Oh, Gitu. oke. Ada pertanyaan Pak. Ya. Sektor mana yang akan perform dalam periode inflasi? Oke, itu mungkin hampir-hampir mirip kayak Iya, tadi ya, yang tadi gitu ya. sudah. Jadi artinya sektor yang akan perform adalah ketika inflasi naik, balik lagi ke arah kenaikan suku bunga. Jadi artinya sektor ini yang paling diuntungkan adalah sektor-sektor finansial. Sektor finansial ini akan diuntungkan ketika kenaikan suku bunga, pemulihan terjadi secara normal, lalu ekonomi ekspansi lagi. Jadi artinya itu yang paling diuntungkan. Kedua, consumer. Ketika consumer sudah jalan, langsung masuk ke levelnya mungkin properti gitu ya. Jadi artinya konstruksi, jadi artinya properti real estate itu pun akan naik. Jadi artinya kita akan lihat bahwa cyclical ataupun siklus ekonomi yang berjalan normal ini tentunya akan membuat sektor-sektor cyclical yang tadi yang diuntungkan dari kenaikan suku bunga dan juga inflasi. Baik Pak, ada pertanyaan. Pak Steven, apakah saat ini sudah masuk ke kondisi super cycle commodity? Ya. Kemudian aset kelas apa yang paling bagus di saat komoditas super cycle? Oke, kalau ditanya sudah masuk, jawabnya sudah masuk sih. Dari sekitar mungkin tahun lalu ya. Oh, Jadi iya. artinya kita sudah masuk ke dalam namanya cycle super cycle commodity lah sebutnya ya. Iya. Jadi artinya komoditi super cycle ini memang terjadi karena harga-harga komoditas terus naik. Jadi harga batu bara gitu ya, harga nikel dan yang lain-lain. Jadi artinya kalau kita ditanya yang mana yang paling bagus gitu ya. Jadi artinya memang ya tinggal kita lihat perusahaan-perusahaan yang mempunyai ya produksi bahan baku itu gitu ya. Dan ini kan yang diuntungkan. Jadi artinya perusahaan-perusahaan yang memproduksi bahan baku ini ketika harga naik yang paling diuntungkan. Cuma memang perlu kita lihat lagi sama-sama. Karena memang balik lagi nggak semudah itu juga. Contohnya kayak batu bara, ada yang namanya DMO gitu ya. CPO juga sama gitu ya. Jadi artinya ada beberapa aturan-aturan pemerintah yang mencoba untuk menjaga juga supaya kebutuhan domestik dijaga. Sehingga kalau kita lihat selain dari komoditas yang ada gitu ya kayak nikel, batu bara, sawit gitu ya, ada gas. Jadi artinya kita bisa lihat kita perlu perhatikan juga yang namanya regulator pada saat melakukan memberikan aturan gitu ya. Jadi artinya bisa saja kebijakan dari regulator ini menahan yang seharusnya super cycle yang ada. Tapi kalau ditanya apakah ini akan terus jalan, jawabnya iya, masih akan terus jalan. Kita sama-sama tahu bahwa kita di global ini sedang mencoba yang namanya mengganti fossil fuel. Jadi artinya sumber daya yang kita ambil kayak minyak gitu ya, gas, kita mau rubah ke yang namanya energi terbarukan atau green energy. Ini kan perlu proses gitu ya. Iya. Ya, nah ketika krisis energi kembali, malah fossil fuel yang kemarin sudah tidak boleh dipakai kayak batu bara yang sudah harus dikurangin malah dipakai lagi. Jadi artinya kalau dilihat komoditi ini masih super cycle gitu ya. Jadi memang masih terus berjalan sampai benar-benar stabil bahwa si kayak contohnya energi terbarukan ini benar-benar sangat efisien dan efektif untuk dipakai dan cost-nya pun juga kalau dihitung juga masih make sense gitu ya. Jadi kalau ini bisa terjadi itu mungkin masih jangka waktunya agak panjang. Jadi makanya kalau ditanya komoditas ini masih akan terus berjalan ya paling nggak sampai tahun depan gitu ya. Jadi artinya ini akan masih terus lanjut dan kita khusus yang Indonesia gitu ya, ini diuntungkan dengan kenaikan dari harga komoditas. Oke, baik. Tidak terasa Pak, kita sudah lebih dari 40 menit ya, bincang-bincang seru hari ini ya. Baik, tiba di sekarang kita mengakhiri IG Live kita hari ini. Terima kasih Pak Steven atas waktunya. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu menyaksikan IG Live Kelola Dana Indonesia. Kita sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Tidak lupa kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Semoga kita selalu diberikan kelancaran dan kesehatan dalam beribadah. Akhir kata, saya Ratih dari Kelola Dana Indonesia undur diri. Sampai ketemu di IG Live selanjutnya dengan topik yang lebih menarik. Selamat siang dan terima kasih.